Iya, halo guys, kembali lagi bersama saya Jose Emmanuel. Dan sekarang udah mulai ke volume 2 ya. Kalau kalian tadi sudah lihat review di volume pertama, sekarang ini ebook untuk volume yang kedua yang berjudul Jas Merah Sejarah. Oke, mari kita lihat pada daftar isinya. Nah, jadi sebelum saya membahas, pada ebook ini akan membahas 3 hal, yakni Orde Lama dari demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan yang paling penting, yang paling kalian tunggu-tunggu nanti Orde Baru. Nah, saya akan bahas dari Orde Lama sampai Orde Baru. Maka, pada kesempatan kali ini saya akan bagi menjadi 3 video pada volume 2 kali ini. Kita mulai nih, sejarah dari era demokrasi liberal yang berjalan dari tahun 49 sampai 59. Jadi habis konferensi meja bundar, Indonesia mulai menganut sistem demokrasi liberal. Ya. Jadi dimulainya tuh tahun 49 setelah KMB alias konferensi meja bundar sampai dekret presiden pada tahun 1959, di mana pada hal tersebut presiden masih tetap menjadi kepala negara, sedangkan pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri. Nah, pada era tersebut ada 7 kabinet yang dicatat di sini. Nah, 7 kabinet tersebut dicatat setelah Kabinet RIS atau Republik Indonesia Serikat. Nah, kalau di sini dibahas, konsepnya bisa lain lagi karena itu udah RIS bukan Republik Indonesia lagi. Ya, maksudnya beda konteks aja nanti jatuhnya. Di sini ada 7 kabinet sesuai konsep yang tadi awal saya bahas ini, yakni Kabinet Nasir, Sukirman Suwiryo, Wilopo, Ali Sastroamidjojo, habis itu Kabinet Harahap, lalu Ali Sastroamidjojo yang kedua, dan yang terakhir Kabinet Juanda. Nah, ini adalah kabinet terakhir yang akan menyerahkan jabatannya kepada Soekarno. Ini adalah kabinet terakhir sebelum Kabinet Dwikora. Kabinet Kerja dan Dwikora maksud kami. Ya, gitu. Nah, mumpung ini tahun 2024 ini udah mau mulai pemilu, udah mulai panas-panasnya. Bagi yang kalian ketahui ini, ya kan kalian tidak memilih. Kecuali Bapak Ibu guru, suster, dan Bapak Ibu orang tua kalian juga pasti memilih. Tapi, kalian tahu nggak pemilu pertama kapan? Iya, betul. Tahun 55, 1955. Nah, pemilu pertama ini diadakan 2 kali. Jadi, yang pertama itu tanggal 29 September tahun 1955 dan 15 Desember 1955. Dan kalian tahu nggak? Pada waktu itu jumlah partainya mencapai lebih dari 30 partai. Dan dari pemilu tersebut ada 4 partai terbesar, yakni NU yang warna hijau itu. Kita ulangi ya. Dari PNI yang banteng itu jumlahnya 57 kursi. Masyumi yang bulan bintang yang hitam itu 57 kursi. NU 45 kursi yang hijau. Dan PKI 39 kursi yang merah tapi bintang bulan merah yang komunis. Nah, pemilu inilah yang juga membentuk Kabinet Ali Sastroamidjojo yang kedua. Ya, makanya dihadapin di Harahap. Dan ini kabinet barunya tuh karena pemilu ini. Gitu. Setelah itu ada konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan tanggal 18 sampai 24 April tahun 1955. Waktu itu masih kabinet Ali Sastroamidjojo yang pertama di Bandung dan dihadiri 29 negara dari Asia dan Afrika yang baru saja merdeka. Dan keberhasilan Indonesia sebagai penyelenggara membuat Indonesia punya nilai positif di mata dunia, di mana mereka akan semakin mendukung Indonesia. Jadi Indonesia dapat dukungan internasional untuk pembebasan Irian Jaya atau yang kita kenal sekarang itu adalah Papua. Namanya era demokrasi liberal, pasti ada saja gejolak politik dan ekonomi di sana, sehingga banyak sekali gangguan keamanan di daerah. Yang pertama di gambar A ada Perang Ratu Adil yang dipimpin oleh Raymond Westerling pada 23 Januari tahun 1950 di Bandung. Yang terjadi karena penentangan tokoh federalis
yang mempertahankan negara bagian, dan unitaris yang mempertahankan negara kesatuan. Yang B itu RMS, Christian Somerville, yang ingin menguasai wilayah. Jadi mereka ingin bikin negara, yakni Republik Maluku Selatan. Yang C, Andi Aziz, ya itu sebagai bagian dari tuntutannya karena hanya pasukannya yang mengamankan wilayah Sulawesi Selatan itu ditolak oleh pemerintah. Yang terakhir Permesta. Nah, Permesta ini sebenarnya sebagai bentuk koreksi terhadap pemerintahan saat itu karena melanggar UUD, memerintah dengan sistem sentralistik sehingga pembangunan di daerah lain menjadi terbengkalai dan menyebabkan ketidakadilan antara di wilayah pusat dan daerah lain. Begitu. Ya, pasti kan banyak konflik. Pendidikan di era liberal saat itu muncul konsep di mana pendidikan itu menitikberatkan kepada spesialisasi. Di era tersebut pemerintah harus mendefisit anggarannya sebesar 5,1 M rupiah dan tingkat perekonomian rakyat masih rendah, kadang mengalami kesulitan menggaji pegawai karena keuangan negara masih kosong. Dan beberapa kebijakan yang dilakukan seperti gerakan benteng, sistem ekonomi Alibaba, melaksanakan pemotongan nilai mata uang kayak digunting istilahnya, menasionalisasi Javasche Bank, melakukan persetujuan ekonomi dengan Belanda melalui Forum Finansial Ekonomi, dan melaksanakan rencana pembangunan 5 tahun. Nah, gitulah kira-kira ya. Kalau tadi dari politik, ekonomi, dan sosial budaya pada era liberal. Pastinya nanti kita akan lihat perkembangan berikutnya pada saat saya akan mengulas tentang era demokrasi terpimpin era kedua. Nah, biar nggak penasaran, lanjut ke video berikutnya. Bye-bye.